Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau coba menu yang ada di buku resep aku ya. Oh ya, kabarnya kalian semua gimana? Bismillahirrahmanirrahim, sehat selalu ya. Semangat selalu. Ini buku resep yang pertama aku buat. Ya, buku resep pertama aku. Ini aku buat sendiri, namanya catatan Wasesa. Karena dari menu-menu yang ada di dapur Wasesa. Ini aku buat. Ini coba kita lihat ya, buku resepnya itu. Kita mencoba untuk membuat menu dari Makassar, namanya mie titik. Kalau dari daftar isi mie titik itu halaman 9. Jadi kita lihat halaman 9 nih. Nah, ini bahan-bahannya, cara-caranya lengkap ada di sini. Biasanya orang-orang tuh kalau bikin masakan pertama-tama kan langsung nih apa aja bahan-bahan segala macam. Tapi kalau kali ini aku membuat untuk bahan pelengkapnya dulu ya. Kenapa aku mulai dari bahan pelengkap? Karena kalau bahan pelengkap udah dingin itu nggak masalah. Sementara kalau kuah itu kan harus panas. Sementara kita harus menyajikannya langsung dan dimakan. Jadi aku mau coba siapin bahan pelengkap. Bahan pelengkap mie titik itu sawi hijau. Itu kita potong-potong, terus kita rebus sebentar. Terus cabai rawit merah pun juga kita rebus. Sama disiapin jeruk nipis. Yuk kita mulai langkah awalnya. Mbak, mana itunya jeruk nipisnya? Apa? Sawinya, sawi. Ini sawi ini pertama kita cuci dulu ya. Kita cuci yang bersih, terus kita potong-potong. Aku tapi nggak terlalu ngambil batangnya, paling cuma sedikit aja. Ini ya, udah tuh kita potong-potong. Terus kita tunggu airnya direbus dulu. Airnya direbus, kita putar nih. Airnya direbus. Nih, airnya direbus. Kalau udah mendidih, kita masukin sawinya sebentar aja. Nah, sambil nunggu air mendidih, yang kedua, ini termasuk salah satu bahan utama ya, mie-nya. Sebenarnya mie-nya itu tuh dalam bentuk mie kering yang kecil-kecil, itu ada khas dari Makassar langsung. Cuma berhubung karena akunya di Jakarta, jadi tuh udah nyari-nyari beli di sini tuh nggak gampang gitu loh, dan harus dikirim dari sana gitu. Jadi kalau misalnya lagi kangen pengen makan mie titi, ya udah aku pakai ini nih. Ini mie-nya nih mie kuning basah. Mie kuning basah itu ada ukurannya lebih besar, tapi aku makainya yang sedang. Jadi caranya entah kenapa ya, ini pertama-tama aku cuci dulu. Aku cuci bersih sama air. Nih aku cuci bersih sama air. Kenapa dicuci bersih sama air? I don't know kenapa. Itu udah dari nenek. Pokoknya kalau kayak gini-gini dicuci bersih. Dicuci dengan bersih tuh. Setelah dicuci dengan bersih ditiriskan. Nah, kita tiriskan ya. Kita tiriskan tuh. Bener gak sih begini? Kayak salah ya. Salah tahu. Yang bener tuh begini. Nah, kita tiriskan. Set. Nah, tuh, tuh. Oh ya, ini airnya udah mendidih, kita bisa masukin langsung sawinya ya, sebentar aja. Nih, tuh ya. Tuh, keren kan? Kita tiriskan, set. Nah, bener kan? Berubah warna. Setelah ditiriskan, ini mie-nya sama kayak mau rebus sawi ya. Jadi ini sawinya udah kita masukin, nggak usah lama-lama ya, nanti kita tiriskan. Ini caranya, air direbus sampai mendidih. Begitu udah mendidih, kita masukin ini, kurang lebihnya cuma 30 detik aja ya, jangan terlalu lama-lama guys, karena bisa melontoh, bisa lembut banget. Jadi cuma sekitar 30 menit, sekitar 30 detik aja. Ini kita rebus, nanti kita tiriskan. Oke, berikutnya sekarang sampai kepada kita mau bikin kuahnya. Kuahnya itu juga termasuk yang utama juga. Nih, kalau kita bikin kuah mie titik itu pertama-tama yang kita siapkan nih ada udang, itu kurang lebihnya 10.
selera aja sih. Tapi kalau misalnya ada yang alergi, aduh nggak mau udang, nggak apa-apa, kita nggak usah pakai udang. Terus udah kita siapin ayam file dada, itu kurang lebihnya 100 gram, bisa juga lebih, bisa juga kurang. Sama bakso sapi. Bakso sapi itu kadang-kadang aku buat sendiri, tapi karena sekarang yang simple aja, jadi aku biasanya tuh pakai bakso sapi yang udah bener-bener apa namanya, termasuk salah satu favorit aku ya. Jadi aku beli bakso sapinya tuh yang daging halusnya. Ini mereknya ini. Mereknya tuh Sumber Selera yang SB tuh, itu juga insya Allah udah halal, ada MUI-nya ya. Ini kurang lebihnya kita siapin. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kita siapin dulu bahan-bahannya. Set. Ini ayamnya. Punten Mbak. Ini ayamnya kita potong-potong dadu, tapi potongnya jangan gede-gede ya. Kalau dadu kan 1 cm 1 cm, mungkin kita bisa lebih kecil lagi. Ini udangnya, ini bakso yang tadi. Oke. Sekarang ini kita coba ya. Pertama kali udang. Ini udang ini aku pilih yang nggak terlalu besar alias kecil. Kalau kecil kayak gini nggak usah dipotong. Tapi kalau seandainya tiba-tiba aku ada udang yang besar, biasanya tuh aku potong 2 atau 3 bagian. Ini udang itu kan kalau di punggungnya itu kan ada kotorannya ya. Jadi cara pertama kali kita bersihin udangnya itu, kita beset punggungnya sampai kita keluar ini kotoran yang di punggung. Ya, jadi memang ini harus telaten ya. Tuh. Udang. Kita bersihin punggung. Sebenarnya sih punggung dan ini juga ya. Ini juga nih, tuh. Punggung dan ini. Nih, kita bersihkan. Tuh, kita bersihkan. Tuh, kita bersihkan. Nanti dilanjut lagi sama mbak aku ya. Jadi aku cuma kasih tahu caranya doang, cara membersihkan udang ya. Mbak Ira, cara membersihkan udang. Tuh, cara membersihkan udang seperti ini. Oke? Nggak susah kok, tenang aja. Tuh, enak kan? Nih, tuh. Terus kalau baksonya itu, ini kita potong. Nih Mbak, lanjutin. Udah nggak usah dipotong, dibersihin aja punggungnya. Tuh, cara memotong bakso ya biasalah 5 bagian atau 4 bagian selera. Tuh. Oke. Terus cara motong ayam pun juga sama, biasa aja, nggak usah terlalu banyak lah, pokoknya 100 gram itu secukupnya aja gitu kan. Kita bikin secukupnya saja. Nih sudah tuh. Jadi caranya seperti ini guys, seperti ini kita potong-potong tuh. Jadi dadunya itu nggak usah 1 cm 1 cm, lebih kecil aja, lebih imut-imut, mungkin setengah senti kali ya. Kita potong-potong. Nah, sambil nunggu ini semua dipotong-potong, jadi bahan dasar utamanya itu udang, ayam, bakso. Tapi kalau alergi udang, ya udah ayam sama bakso aja. Kalau nggak ada bakso, ayam aja. Atau minimalnya kalau nggak ada bakso dan nggak ada ayam dan udang, pakai bakso aja. Kalau vegetarian nggak usah pakai apa-apa. Oke, ini sambil nunggu dikerjain ya, saya mau cabe itu sebenarnya untuk kalau kita pas mau makan itu salah satu pelengkapnya. Jadi caranya itu cabenya itu kita pakai cabai rawit merah ya. Cabai rawit merah ya, kira-kira deh tuh berapa tuh? Mungkin 1/4 kilo kali nih ya. Cabai ini udah dicuci. Kebetulan nih airnya juga udah mendidih. Tadi juga udah mateng itunya ya. Airnya udah mendidih, terus kita masukin, kita rebus. Kalau merebus cabai itu aku sukanya agak lama. Kalau segini mungkin kurang lebihnya sekitar 20 sampai 30 menit. Kenapa aku lama? Karena
Kalau cabai itu kalau kurang mateng banget tuh jadi kayak ada rasa-rasa apa sih ya, langu-langu gitu ya. Jadi aku tuh lebih suka tuh yang apa namanya, yang bener-bener baunya itu hilang tapi pedasnya masih dapet gitu. Oke, kamu di sini aja lah bikinnya. Nah, tuh sini, tuh, udah sip. Kita masukin cabai, nih, tuh, nah. Oke, mari siap-siap kita bikin kuahnya. Kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Cerang. Nah, ini udah mendidih airnya. Masukin deh. Tuh. Tunggu sampai benar-benar matang. Oke. Nah, terus begitu bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya kita coba lagi sekarang. Kita siapin yuk. Nih. Bahan-bahannya 100 air kaldu. Aku biasanya tuh bikin air kaldu sendiri itu dari kepala udang sama kulit-kulitnya dicuci bersih terus dimasukin gitu. Cuman kali ini aku menggunakan kaldu jamur karena kalau misalnya nggak sempat bikin kaldu, kita pakai kaldu air campuran kaldu jamur ya. Terus telurnya 2, telur 2 dikocok. Ini aku bikinnya 2 resep ya, karena kalau satu itu kayaknya nggak cukup deh. Kebetulan kan anak-anakku suka, suamiku juga suka. Jadi aku bikin 2 resep. Pokoknya kalau 2 resep itu yang udah ada di sini dikali 2 aja. Jadi kayak telur berarti 4. Terus 1000 ml air berarti kan 2000. Ini 3 sendok makan tepung maizena itu kita larutkan ke dalam air sedikit ya. Jadi kalau 3 kali 2 6. Ini kita siapin. Ini salah aku tulis nih. Di sini kan dibilangnya 2,5 sendok makan garam. Wah, itu mah asli salah tulis. Yang benar 2,5 sendok teh garam, 1,5 gula pasir ya, gula pasir. Jadi karena aku nggak bikin air kaldunya, mau nggak mau aku pakai kaldu jamur. Jadi kaldu jamurnya itu satu resepnya itu 2,5 sendok teh. Kita larutkan ke dalam air. Jadi dikali 2 5 sendok teh ya. Terus bawang putihnya 5 dikali 2 jadi 10. Ini kita siapin, udah kita siapin ya. Jadi caranya pertama, ini telur yang tadi dikocok lepas, dipisahin. Terus tepung maizenanya ini juga sama, kita larutkan ke dalam air dulu. Tuh, kita pisahkan ya dalam air nih. Oke, dalam air. Ini bawang putih kan tadi satu resep 5 ya, jadi kali 2 10. Ini kita ulek atau enggak kita blender, biar simpel kita blender aja ya. Ini juga garam yang tadi kan 2,5 sendok teh, jadi kali 2 5 sendok teh. Ini kaldu jamur 2,5 sendok teh, jadi 5. Gula 1,5 sendok teh, jadi 3 sendok teh. Oke, ini kita siapin dulu ini ya, airnya ya. Oke, airnya. Mari kita memasak. Jarang-jarang. Biasa dah. Kalau nggak gocek, tamu. Oke, kita siapin. Sebentar lagi kita masak. Yuk, mari. Guys, kita siapin dulu airnya. Oke. Ya udah, kalau gitu sambil nanti aku siapin. Ini juga bentar lagi cabenya mau matang. Ayam-ayamnya sekarang lagi dipotong-potong dulu. Kita lanjut lagi the next berikutnya. Terima kasih.